Anda masih bersama kami di Berita Semarang dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Potongan tubuh manusia yang ditemukan di wilayah Solo dan Sukoharjo dipastikan berasal dari satu orang dengan jenis kelamin laki-laki. Aksi ugal-ugalan geng motor di Kabupaten Klaten meresahkan warga. Kabupaten Grobogan menjadi kloter pertama calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Sejumlah potongan tubuh manusia yang ditemukan di dua wilayah, Solo dan Sukoharjo, dipastikan merupakan satu kesatuan milik satu orang. Hasil uji autopsi memastikan potongan tubuh tersebut adalah korban mutilasi dengan jenis kelamin laki-laki dan berusia sekitar 40 tahun. Teka-teki temuan sejumlah potongan tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo mulai terungkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim forensik Polda Jawa Tengah, potongan tubuh berupa kepala, tangan kanan dan kiri, tubuh dan bagian pinggang merupakan satu kesatuan milik satu orang. Korban berjenis kelamin laki-laki dan berusia sekitar 40 tahun. Selain itu terdapat ciri tambahan berupa tato pada punggung dan tangan kanan korban. Dari kondisi jenazah diperkirakan korban tewas pada hari Kamis pekan lalu. Guna mempercepat pengungkapan identitas korban, polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke polisi. Temuan beberapa potongan tubuh manusia di TKP beberapa kemarin dan hari ini, kita sudah berkoordinasi dengan forensik Polda Jateng. Jadi sudah datang di Rumah Sakit Dr. Mowati dan selesai tadi ada informasi yang bisa kami sampaikan untuk tambahan. Yang pertama jenis kelaminnya adalah laki-laki, kemudian perkiraan umurnya adalah 40 tahun, kurang lebih more or less 40 tahun. Kemudian ada tanda lainnya yaitu tato naga di bagian punggung kanan dan lengan kanan. Saya ulangi, tato gambar naga di bagian punggung kanan dan lengan kanan. Kemudian yang berikutnya adalah prediksi waktu kematiannya adalah Kamis sampai dengan Jumat. Ini dari forensik ya sekali. Kemudian yang berikutnya dipastikan bahwa kepala dengan bagian lainnya itu adalah satu rangkaian. Walaupun masih ada beberapa bagian yang hilang. Itu tapi dipastikan dari forensik tadi itu satu rangkaian. Selain kepastian potongan tubuh milik satu orang, tim forensik juga memastikan potongan tubuh tersebut merupakan korban mutilasi. Dari hasil autopsi, tim menemukan bekas senjata tajam pada potongan tubuh korban dan luka pada bagian kepala. Dengan badannya, terus kemudian tato itu salah satu yang kasat mata. Kalau meninggalnya ya kemungkinan hasil otopsi yang secara detail nanti memang lagi proses. Nah, luka-luka masih diidentifikasi, tentunya hasil DNA terus kemudian mungkin gigi atau rambut itu nanti perlu proses, Mas. Sebanyak 6 potongan tubuh manusia ditemukan warga di dua lokasi. Potongan berupa bagian kepala, pinggang dan paha ditemukan di wilayah Solo. Sedangkan 3 potongan lain berupa tangan kiri dan kanan serta setengah badan ditemukan di wilayah Sukoharjo. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo. Ya, Kabupaten Grobogan menjadi kloter pertama calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Petugas haji akan memberikan pelayanan terbaik, mengingat jemaah calon haji tahun ini mayoritas adalah lansia. Keberangkatan haji sudah dimulai. 360 jemaah calon haji datang ke pendopo Kabupaten Grobogan. Mereka diantar keluarga meski hanya sebatas di pintu gerbang. Mereka tergabung dalam kloter 1 yang berangkat pada Selasa pagi. Total ada 1.018 jemaah calon haji asal Kabupaten Grobogan yang berangkat tahun ini. Dan mudah-mudahan dari calon jemaah haji ini dikasih
selamat sampai tujuan, kasih sehat semuanya sampai undur utuh dari jumlah calon haji di 1018 itu. Karena ini banyak manula dan mudah-mudahan juga pendamping-pendamping dikasih kesabaran. Jemaah calon haji kloter 1 dan 2 tiba di Asrama Haji Donohudan Boyolali. Mereka diangkut 16 bus. Ratusan calon haji ini langsung mengikuti berbagai rangkaian pengecekan dokumen dan kesehatan. Ada 4 kloter yang akan berangkat paling awal. Mereka datang dari Grobogan dan Demak. Tema haji tahun ini adalah Haji Ramah Lansia karena memprioritaskan calon haji lansia yang telah lama mendaftar. Tahun ini jemaah banyak yang lansia, maka ada menu lansia juga. Jadi kita sudah koordinasi satu hari sebelumnya dengan pihak daerah. Ada berapa yang berkebutuhan khusus dengan menu lansia. Jadi langsung kita siapkan melalui catering. Ada 95 kloter untuk periode haji tahun ini. Rinciannya 30.377 jemaah dari Jawa Tengah dan 3.147 jemaah dari daerah istimewa Yogyakarta. Seluruh kloter berangkat melalui Bandara Adi Sumarno. Arif Nur dan Yulianto melaporkan dari Kabupaten Grobogan dan Boyolali. Ya, rombongan biksu dari Thailand sudah tiba di Kabupaten Brebes. Sejumlah petugas kepolisian, warga, dan tokoh masyarakat ikut menyambut kedatangan rombongan biksu ini. Puluhan anggota kepolisian dari Polres Brebes berjaga di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, tepatnya di Sungai Cisanggarung. Penjagaan ini untuk menyambut kedatangan rombongan biksu dari Thailand pada Senin petang. Tak hanya polisi, warga pun antusias menunggu kedatangan rombongan biksu. Mereka berjajar di pinggiran jalur utama Pantura baik sisi utara maupun selatan. Berbagai forum masyarakat pun telah bersiap menyambut 32 biksu ini. Beberapa terlibat di sini untuk menyambut bersama-sama kedatangan para biksu dari Thailand sebagai wujud toleransi, sebagai wujud penghargaan kita, penghormatan kita terhadap tamu. Sekalipun mungkin berbeda keyakinan dengan kita, sekalipun mungkin berbeda agama dengan kita, mereka tetap saudara kita, saudara sesama manusia. Barangkali di situ kita akan menjunjung sisi kemanusiaan. Rencananya pada Selasa pagi rombongan biksu akan melanjutkan perjalanannya menuju kantor pengurus cabang NU Kabupaten Brebes yang berjarak kurang lebih sejauh 40 km. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Tegal dan berakhir di Candi Borobudur Magelang untuk merayakan Waisak pada 4 Juni mendatang. Perjalanan para biksu sejak 24 Maret lalu dikenal sebagai tradisi tudong, salah satu bentuk perjalanan religi dan spiritual dengan berjalan kaki sejauh ribuan kilometer. Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Kedatangan pemain timnas Samiruddin Bagas Kava disambut warga di kampungnya. Selain untuk menikmati masa libur, Bagas juga mengurus tanda tangan ijazah sekolah yang sempat tertunda karena turnamen. Pemain timnas Amiruddin Bagas Kava disambut ratusan siswa dan warga lainnya saat pulang kampung di Dusun Sidas, Desa Pancuran Mas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Bagas ingin menikmati masa liburannya setelah berhasil membawa medali emas usai mengalahkan Thailand dalam SEA Games Kamboja lalu. Saya sangat bersyukur, sangat bangga dan sangat senang lah. Tapi buat saya ini adalah awal dari prestasi-prestasi selanjutnya. Tentunya saya harus lebih bekerja keras, saya tetap rendah hati dan saya semakin bisa meningkatkan performa saya. Selain itu, kepulangan Bagas untuk menandatangani ijazah kelulusan sekolahnya yang tertunda karena persiapan SEA Games. Ia juga menyempatkan diri untuk berziarah ke makam kakeknya. Untuk tetap rendah hati, untuk tetap fokus, semangat, giat berlatih, untuk semangat selalu berusaha dan insya Allah semoga bisa bermanfaat ke depan untuk keluarga, masyarakat, negara dan agama. Kemenangan atas Thailand menjadi prestasi yang membanggakan bagi Bagas. Apalagi sudah 32 tahun lamanya Indonesia tidak membawa pulang medali emas untuk cabang olahraga sepak bola.
Nantinya Bagas akan kembali berlatih bersama tim Barito pada 29 Mei mendatang. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Anda masih bersama kami di Berita Semarang, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Potongan tubuh manusia yang ditemukan di wilayah Solo dan Sukoharjo dipastikan berasal dari satu orang dengan jenis kelamin laki-laki. Kabupaten Grobogan menjadi kloter pertama calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Mahalnya harga ayam hingga Rp30.000 membuat telur puyuh dilirik warga Kota Tegal.